Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12, 5A24, yang beranggotakan saya, Haidar Putra Iskandarsyah, dengan NIM 12211078. Saya Dinda Zalia dengan NIM 12210527. Besanto dengan NIM 12210855. Saya Nurdin Arif Lutfi dengan Hidayat NIM dengan NIM 12211003. Saya Saya Tiara Syarif Firdaus Hidayat dengan NIM Saya Tiara Firdaus dengan NIM 12210357. Saya Syarif Hidayat dengan NIM 12210369. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Membangun Aplikasi Vigenesia. Next. Introduction. Dalam mata kuliah teknologi web service, kita dapat mempelajari tentang suatu proses dalam membangun sistem informasi berbasis web service, kemampuan dalam mendesain struktur data web service, serta pembuatan front end berbasis mobile. Teknologi web service juga diartikan suatu teknik pemrograman yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi di perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet PC. Dalam membuat aplikasi pada teknologi web service ini, kita akan memfokuskan kepada penggunaan Flutter untuk mengembangkan aplikasi mobile dan pengembangan API. Next. Apa itu aplikasi Vigenesia? Vigenesia, visi generasi Indonesia, bermula dari penyusunan konsep bisnis secara sederhana berupa pengiriman pesan yang dipublikasikan oleh berbagai user dimanapun dan kapanpun. Kebutuhan sistem. Vigenesia, visi generasi Indonesia, didukung struktur data yang dikembangkan menggunakan software database manajemen sistem MariaDB. Untuk layanan web service menggunakan RESTful API, JSON. Front-end dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart, framework Flutter, dan proses coding menggunakan FluentLab, versi desktop secara online. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Tiara. Ya, selanjutnya database Vigenesia. Di dalam database Vigenesia ini ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel kategori motivasi, report APK, role, dan user. Selanjutnya, spesifikasi tabel. Yang pertama, spesifikasi file user, yang terdiri ada ID user, nama, profesi, email, dan password. Yang kedua, spesifikasi file motivasi. Di sini ada isi motivasi, ID user, tanggal input, dan tanggal update. Selanjutnya, yang ketiga, spesifikasi file role. Di sini ada ID dan role. Yang keempat, spesifikasi file kategori motivasi. Dan yang kelima, spesifikasi file report APK. Next. Selanjutnya pembahasan program. Next. Pada main Dart, tampilan login, perintah import ditujukan supaya dapat ditampilkan halaman lainnya apabila mencoba untuk mengakses halaman awal, misalnya dari main.dart, tertulis from login, yang dimana merujuk pada fungsi login, di mana fungsi tersebut apabila diklik kanan, kemudian klik go to definition, maka akan bersumber dari halaman login.dart yang mewarisi stateful widget. Next.
Login adalah tampilan awal pada saat pengguna akan mengakses sebuah sistem. Tujuannya dari perancangan login supaya dapat diakses oleh pengguna yang telah memiliki seperti halnya sebuah akun. Pada kelas login models yang bersifat private, di dalamnya terdapat beberapa atribut yang mewakili tabel user di database Vigenesia. Hal ini bertujuan sebagai inputan yang diwajibkan untuk mendapatkan akses ke halaman berikutnya. Dilanjutkan di baris bawahnya terdapat tipe final yang mana nilai di dalamnya tidak dapat diubah setelah pada sebelumnya telah diberikan nilai awal. Variabel response merupakan panggilan dari file dio.dart yang sebelumnya telah diimport, yang dimana file tersebut berbentuk library dari Flutter. Tujuan dari try and catch adalah supaya program agar tetap berjalan dan tidak akan diberhentikan secara langsung apabila terjadi error. Selanjutnya, fungsi dari file login berfungsi untuk memanggil login model.dart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada login Dart 3. Text editing controller adalah tempat untuk masukkan bentuk input untuk memberikan nilai dari awal di reading text geometry. Merupakan konstruksi dari tampilan output program seperti halnya pada penentuan font, size text, image, button, function, dan lain-lain. Pada text pen terdapat di dalamnya berupa fungsi memiliki arti bahwa apabila button daftar diklik, ini apa lagi? Maka akan tertuju kepada file register Dart sebelumnya telah dipasangkan mengimportan di baris awal file login Dart. Next. Login Dart 4. Keberhasilan login kemudian akan diarahkan ke halaman main screen dengan catatan email dan password telah diinput dengan benar, sehingga selanjutnya program akan melakukan stok atribut lainnya yang berdasarkan inputan email dan password yang benar. Register Dart. Dari proses register kemudian inputan yang didaftarkan akan masuk ke dalam program yang nantinya akan tersimpan secara otomatis ke dalam database yang berada di dalam tabel user. Berikut penjelasan register Dart yang sesuai Dart yang sebelumnya telah berhubung dengan login Dart. Sama halnya pada login Dart, pemasangan import tetap dibutuhkan supaya dapat menampilkan aplikasi secara dinamis, dapat berpindah dari suatu halaman ke halaman lainnya, serta dapat memanggil value yang bersumber dari file berbeda. Next. Register Dart 1. Tipe futur dipergunakan untuk mewakili value error yang kemudian dapat dilakukan pemanggilan balik setelah variabel di dalamnya telah dilakukan inisiasi. 4.0,n.d. Register Dart 2. Jika proses registrasi gagal, maka akan menampilkan pesan pop-up yang muncul dari atas dengan durasi yang telah ditentukan. Next. Register Dart 2. Get shield di sini berperan dalam pembuatan elevated button yang mana akan menjadi tombol untuk melakukan perintah tertentu tertulis daftar dengan font yang telah diberikan. Elevated button yang dimaksud sebelumnya merupakan langkah tingkat lanjut dalam pemeriksaan value. Name controller sebelumnya telah dipasangkan juga di baris sebelumnya, semisal pada controller. Name controller yang menampung value nama dan setelah itu value yang telah ditampung tersebut akan dilanjutkan pada fungsi if else condition. Apabila value di dalamnya tidak kosong, maka akan dikonfirmasi bahwa proses registrasi telah berhasil. Next. Main screen Dart. Halaman ini akan ditampilkan apabila proses login telah dilalui tanpa adanya error. Terdapat dua jenis fungsi get data yang bertujuan untuk menampung jenis inputan yang berbeda, yang berdasarkan pada motivasi by all teruntuk fungsi get data 2 dan motivasi by user pada fungsi get data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adi Tristanto. Main screen Dart. Secara rinci faktor URL yang dipanggil melalui fungsi view menjadi pembeda pada isi parallel, yang mana base URL merupakan pemanggilan variabel URL yang sebelumnya telah dipasangkan di dalam file const Dart. Setelah itu dilanjutkan dengan slash berikutnya menyisipkan localhost yang disimpan di dalam folder xampp, lebih tepatnya berlokasi di isi xampp htdoc Vigenesia application control API get motivation
PHP terkhusus pada RESTful API modul yang diberikan berupa sekumpulan file PHP yang sebelumnya juga telah dilakukan pengerjaan menggunakan aplikasi Postman pada saat pertemuan 4. Dan screen dart 2. Metode looping merupakan bentuk algoritma. Kali ini menggunakan for looping guna menampilkan output yang bersumber dari inputan yang sudah tersimpan di database. Pada direct pause berperan untuk menghapus isi dari motivasi by user yang dimana merujuk pada file delete motivasi .php di folder exam. Dengan screen dart 3. Pada bagian edit page bertugas untuk memodifikasi dari isi data motivasi yang sebelumnya telah diinput. Diberikannya sebuah icon edit untuk merujuk pada halaman edit page .dart. Sedangkan pada button logout akan diarahkan kembali menuju halaman login, di mana diperlukan kembali ikutan email dan password supaya dapat melakukan login kembali. Motivasi model dart. Sebelum memanggil data yang berada di database, terlebih dahulu memanggil fitur snapshot yang berinisiasi dari motivasi model. Dalam motivasi model dart terdapat berbagai atribut juga pemanggilan JSON guna mengumumkan juga mengirimkan data ke dalam API yang sehingga value dari program yang tertulis akan sama dengan value yang berada di dalam API. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dinda Amzalia. Dilanjut. Din. Edit page dart 2. Program akan memeriksa terlebih dahulu untuk mengedit dari inputan yang lama ke inputan yang baru. Setelah itu, peran pop akan mengembalikan ke hal sebelumnya. Kemudian, show dari metode flashbar bertujuan untuk menampilkan pop-up dengan durasi yang telah ditentukan. Next. Program akan meriksa terlebih. Selanjutnya, output login. Terdapat gambar yang disematkan di halaman login. Data tersebut disimpan di dalam folder aset. Untuk menampung segala bentuk resource gambar, pengetikan lokasi file pada codingan harus sesuai dengan lokasi file yang berada di file Explorer. Pada file pubspec.yaml, di dalamnya terdapat list aset untuk melampirkan foto yang sebelumnya juga telah dipasangkan di halaman login.dart. Tujuannya adalah supaya gambar dapat terunggah dan menampilkan gambar di aplikasi Pagenesia. Selanjutnya, output register dengan adanya size block dan form builder text file dapat memisahkan antar sekat baris serta isi teks yang berbeda. Selanjutnya, next. Output main screen. Box kosong yang tersedia berperan dalam form pengisian motivasi. Sedangkan di bawahnya merupakan button submit yang apabila diklik, maka data inputan tersebut akan muncul di bawahnya pada tab motivasi by all. Kategori motivasi by all dapat menampilkan keseluruhan input yang bersumber dari semua user. Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ya, demo Prof. Hidayat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu demo bedah kerangka project web service aplikasi Pagenesia. Izin share screen bit. Udah bisa belum? Ya, bisa. Ya. Kelihatan. Pertama kita masuk ke MySQL, masuk ke SMTP, lalu kita running Apache dan MySQL. Sudah kita backload. Login. Jika belum mempunyai akun bisa sign up. Saya sudah login dengan email dan di sini ada setup dan installation. Scroll ke bawah. Di sini ada token. Kita butuhkan itu token untuk bisa di copy paste di CMD. Lalu selanjutnya kita masuk ke folder ngrok. Lalu klik ketikkan CMD. Kita sudah masuk, paste pin autentifikasinya, lalu enter. Jika sudah, kembali lagi ke ngrok, scroll ke bawah, lalu ada domain, copy paste, kembali lagi ke CMD, copy pastekan link tadi, enter.
Njirok sudah online. Kalau sudah, kita ke tab baru lagi, lalu ketikkan .io. Login, kita continue with Google, pilih akun. Di sini ada dua folder, yaitu Hello World dan Viginesia. Kita klik Viginesia. Kalau sudah kita lihat di isi dari folder Viginesia ini ada lib. Dalam lib ada folder konstan. Dalam konstan ada file cons.dart. Ini filenya. Ada URL, yaitu URL Njirok yang lama. Kita akan mengganti URL ini. Masuk cmd. Kita ambil forwardingnya. Yang ini. Kita copy. Kembali lagi ke footer.io. Selanjutnya ke folder login. Di login ada edit page.dart. Kita buka. Scroll ke bawah. Di sini ada string base URL-nya. Kita hapus string Njirok yang lama. Kita masukkan. Jangan lupa pakai /Viginesia. Lalu scroll bawah untuk memastikan link sudah ganti semua di file edit.page.dart. Lalu ke login.dart. Scroll bawah. Nah, di bagian post login ada variable io yang dengan base URL yang lama, Njirok yang lama kita ganti dengan yang baru. Begitupun di dinamik datanya, email, password kita ganti dengan yang baru. Di final response juga diganti. Scroll ke bawah untuk memastikan tidak ada link yang terlewat. Tidak ada. Lanjut ke file main screen. Scroll ke bawah. Di sini ada main screen state extensionnya. Ada base URL, kita ganti. Scroll ke bawah. Aman. Kita lanjut ke register.dart. Di sini ada register state extension, base URL-nya kita ganti dengan yang baru. Kalau sudah, coba ke spec.ym. Ada name PRG sesuai dengan folder kita. Lalu environment-nya, dependencies, flutter SDK flutter. Nah, di sini ada flutter lins dengan versi 2.02, Cupertino icon, DIA-nya 5.0.0, Font Awesome flutter 10.2.1, flutter SVG ada 1.0.3, flutter form builder ada 7.4.0, lalu ada another class bar ada 1.10.25. Dipastikan ini tidak ada kesalahan, yaitu dari titik 2 koma atau spasi. Lalu klik paget untuk memastikan bisa di proses finish sesuai. Lalu running, kita buat baru klikkan localhost /Viginesia, klik. Ini masih di localhost. Link tadi bertujuan untuk mengakses database yang ada di localhost kita melalui Njirok. Kalau dikira sudah tidak ada yang error, kita klik get data user untuk memastikan. Oke. Lalu untuk motivasi ada get untuk motivasi. Oke, sudah muncul. Kalau sudah, kita balik ke Footlab untuk running aplikasi. Di pojok kiri bagian atas ada build project. Kita klik build project. Tunggu beberapa menit sampai proses selesai.
Kalau sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini, generatornya, emulator maksudnya. Tunggu, masih loading modulnya. Kalau semuanya dirasa sudah oke, kita akan running. Kita loading. Loading package modulnya. Jika sudah, ini tampilan dari login di VGenesia dan background warna kuning. Kita sedikit mengedit di bagian backgroundnya di bagian pivot data teman-teman. Ini backgroundnya diganti warna kuning. Dan dari login warna kuning. Kita sign up dengan nama kelompok 1, misalkan profesinya mahasiswa, emailnya kelompok 1 lalu passwordnya 12345. Klik daftar. Berhasil pop up dengan notifikasi berhasil registrasi. Lalu kita coba login. Tadi kelompok 1 dengan password 12345, lalu sign up. Jika sudah berhasil masuk, akan tampil tampilan seperti ini. Selamat datang kelompok 1. Lalu kita bisa memasukkan motivasi, misalkan semangat belajar kelompok 1. Submit. Akan tampil notifikasi seperti tadi. Lalu untuk mengecek ini masuk ke database atau tidak, bisa kita lihat lagi ke sini, ke localhost. Tadi kita sudah memasukkan user, berarti get data user. Scroll ke bawah. Nah, ini ada dengan nama kelompok 1, profesi mahasiswa, emailnya kelompok 1 sudah berhasil untuk get data user. Lalu get untuk motivasi. Sini ada urutan ke 59. Semangat belajar kelompok 1 dengan ID usernya 32. Lalu jika ingin melihat lebih detail lagi, kita bisa masuk ke localhost. Pakai my admin atau ini aja deh, kita masuk ke SMTP. Lalu di MySQL ada admin, kita klik admin. Tunggu sebentar loading.
sudah di sini ada beberapa folder database yang sudah tersedia yang ada di laptop saya. Ada folder Viginesia, database Viginesia, kita klik. Dalamnya ada beberapa tabel, itu ada tabel kategori, motivasi, report, APK, role, dan user. Kita akan melihat tabel user. Di sini ada beberapa nama, profesi, email, dan password. Jadi kita sudah memasukkan sebentar. Di sini ada di kategori motivasi, di tabel motivasi, sorry maksudnya. Kita sudah masukkan ini ke dalam database. Lalu untuk user, sebentar. Sepertinya masih loading ya teman-teman, ini database-nya lemot. Lagi ke mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke teman saya Habib Listanto. Terima kasih. Dar, tutup dar. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Beli premium dulu deh. Berisik lu. Ini ngejelasin udah banget. Gue udah serius banget itu. Tiba-tiba keluar aja. Enggak terlalu detail ya ininya. Lu panjang banget anjing. Kurang detail ya. Nanti udah nih. Cukup. Masih ke record.